lagi di mana nih? Kita sekarang lagi di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok. Kalian mau tahu apa aja di dalam? Ikutin kita. Kali ini kita bakal ngulik Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok. Yuk. Let's go. Kita sekarang bakal wawancara sama Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok. Mau denger gak? Langsung aja kita dengerin ya di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari mata kuliah Birokrasi dan Politik. Kami dari kelompok 2 di sini kami telah bersama dengan Ibu Nur Aini Widayati selaku Kadis Dukcapil Kota Depok. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah bersedia meluangkan waktu bersama kami untuk menjawab pertanyaan kami mengenai wawancara proses birokrasi dan politik yang ada di Kota Depok. Ini sebelumnya apakah bisa memperkenalkan diri, terutama untuk jabatannya sebagai apa di dalam Disdukcapil Kota Depok ini? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua mahasiswa ya di Universitas Pembangunan Veteran Veteran ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sosial dan Politik. Alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber kali ya dalam Proyek video wawancara. Saya Nur Aini Widayati. Kebetulan saya diamanahi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok sejak tahun 2020. Teman-teman, oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama untuk proses wawancara ini. Bagaimana sih Bu struktur pengelolaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di Kota Depok ini? Apakah bisa dijelaskan secara garis besar mungkin? Oke, baik, terima kasih. Yang jelas urusan administrasi kependudukan itu adalah amanah undang-undang. Karena ada undang-undang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang 23 2006, dengan perubahannya di Undang-Undang 24 2013, maka amanah administrasi kependudukan adalah memberikan, intinya ya, tujuan administrasi kependudukan adalah memberikan identitas penduduk kepada seluruh warga negara Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian juga kita juga memberikan kepastian hukum ketika mereka punya identitas, maka itu artinya memiliki kepastian hukum terhadap identitas kependudukannya. Kemudian juga menyediakan satu data kependudukan karena kita melakukan transaksi pelayanan secara de jure berdasarkan by name, by address. Kemudian maka dengan data yang kita miliki akan terintegrasi atau koneksi dengan data yang lain, dengan data kementerian dan lembaga yang lain, dan itu dipergunakan oleh semua pelayanan publik. Nah, itu intinya bahwa tadi kalau dari sisi tugas kami adalah menjalankan tugas negara, itu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia dan kemudian memberikan dokumen kependudukan secara mudah, cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Dan alhamdulillah kalau mengacu pada peraturan wali kota terakhir itu tahun 2023 nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 84 tahun 2021 tentang kedudukan atau susunan organisasi, fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok. Kita alhamdulillah sudah masuk ke tipe A. Kita punya 4 bidang, 1 sekretariat, sehingga 1 bidang pendaftaran penduduk, kemudian bidang pencatatan sipil, kemudian bidang pengelola informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, dan 1 bagian yang kita sebut dengan bidang sekretariat. Teman-teman, dari hasil jawabannya ini sangat detail dan komprehensif. Banyak sekali bidang-bidang yang telah tadi disebutkan oleh Ibu Kadis Dukcapil, terutama dalam hal yang mengurus tentang identitas ya Bu ya. Sebagai warga negara kita juga wajib untuk mengurus identitas kita, apakah mungkin legal atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya Ibu,
bagaimana sih Disdukcapil Kota Depok ini kemudian bisa memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan-layanan kependudukan tersebut Ibu? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2021, saya kan langsung 2020 ya, waktu itu pas zaman COVID ya. Sebenarnya pelayanan administrasi kependudukan itu adalah pelayanan dasar sebenarnya, tapi akhirnya menjadi pelayanan menjadi dasar pelayanan. Kenapa? Karena semua pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar itu ada kesehatan, pendidikan ya, kemudian sosial itu masuk dalam pelayanan dasar. Admin itu tidak masuk pelayanan dasar, tapi menjadi dasar pelayanan mereka. Karena semua pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, semua kan berbasis NIK, pelayanan sosial berbasis NIK, dan NIK adalah tugasnya Dukcapil yang membuatkan NIK bagi seluruh warga yang belum memiliki NIK. Ya, tadi disampaikan bagaimana kita bisa memberikan akses ya kemudahan layanan, bahwa kalau dulu pelayanan admin itu ada di kelurahan, jadi orang datang ke kelurahan melakukan transaksi atau mengajukan pelayanan dan apa saja mungkin ya pelayanan admin tadi bidang catatan sipil itu memenuhi pembuatan akta kelahiran gitu yang kita sudah integrasi juga dengan pembuatan KIA-nya, kartu identitas anak, kemudian pelayanan akta kematian, pelayanan akta perkawinan gitu ya, itu perkawinan bagi non muslim ya, itu di Dukcapil pencatatan untuk negaranya. Kemudian juga kalau pendaftaran penduduk ya tadi proses pindah datang, kemudian proses pemutahiran kartu keluarga, banyak, ada 24 dokumen yang kita hasilkan sebenarnya di Dukcapil ini. Dan itu bagaimana cara memberikan kemudahan, akhirnya kita sekarang sudah menggunakan online sejak 2021 dengan nama Silondo Bermula, sistem layanan online Dukcapil Depok bermula bersih, mudah, dan lancar. Itu motonya ada artinya ya, tadi memberikan layanan. Alhamdulillah kalau mengacu kepada akses, saya pikir sudah 1.800 pemohon per hari yang masuk ke dalam layanan Silondo Bermula ya, dan kita juga sudah menghasilkan 3.600 lebih transaksi atau dokumen yang kita hasilkan dalam satu hari. Alhamdulillah dimudahkan, kita punya banyak inovasi. Kalau mereka nggak bisa akses layanan online, kita sebentar lagi kita akan melayani dari TikTok, layanan jemput bola disebut dengan gebiar layanan di Dukcapil Depok tingkat kecamatan sekota Depok. Jadi kita keliling ke menyebar di 11 kecamatan. Kita juga punya layanan di kecamatan SDP namanya, sampel diprima di kecamatan. Kemudian kita juga punya fasilitasi akte kelahiran ke rumah warga. Kita datangi, kita punya database anak-anak bayi 01 tahun sampai 18 tahun yang belum punya akta, punya data yang kita lengkap. Kita tinggal datengin ke rumahnya untuk mereka mengakses, untuk membantu mereka untuk membuat akta kelahiran gitu ya. Semua database penduduk ada di Dukcapil gitu ya. Jadi jangan suka membohongi Dukcapil, pasti kita tahu gitu. Kadang-kadang orang bilang saya orang Jakarta, berarti kita tahu dia udah pindah ke Purwakarta gitu misalnya, seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita punya layanan digitalitas, inovasi kita yaitu Dukcapil Depok Jemput Bola, layanan orang sakit, lansia, dan disabilitas. Kita datangi ke rumah sakit, kita layani ke panti atau bahkan ke rumah sakit gangguan jiwa untuk bisa mendapatkan dokumen kependudukan. Apapun yang bisa kita lakukan, pasti kita lakukan. Insya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, tadi kita udah lihat Ibu Nur Aini ini menjelaskannya sangat banyak ya layanan terutama yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Depok. Tadi juga kita lihat, kita dengar ada integrasi. Jadi teman-teman ada pengalaman juga di mana saya saat itu sedang mengurus kalau nggak salah asuransi atau kesehatan. Itu kita hanya diminta NIK, lalu semuanya sudah tersambung Ibu. Betul, iya. Jadi kita nggak usah kayak ngasih apa lagi, ngasih kayak fotokopi dan sebagainya. Itu pernah saya rasakan, jadi langsung tersambung ke NIK. Teman-teman, tadi Ibu Nur Aini juga sudah membicarakan mengenai Silondo, program Silondo, di mana kita tahu program Silondo ini merupakan program yang berbasis teknologi mungkin ya Bu, bisa dibilang, di mana masyarakat tidak harus lagi mungkin ke Dukcapil, mungkin tadi juga bahkan untuk layanan bisa diantar sampai rumah dan sebagainya. Mengenai anak kecil juga tadi disampaikan bahwa mereka punya datanya dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, dengan adanya aplikasi Silondo ini Bu, apakah terdapat mungkin tantangan-tantangan yang masih belum bisa terperbaiki gitu Bu, atau adakah tantangan-tantangan yang mungkin kita nih mungkin kayaknya bakal
membenahi tantangan-tantangan ini deh gitu. Ada nggak? Intinya sebenarnya tantangan itu adalah edukasi pada warga ya, bahwa mereka tuh harus tertib administrasi lah. Intinya kan seperti itu. Iya. Sebenarnya semua anak usia baru lahir sampai orang meninggal kan diurus sama Dukcapil ya. Betul. Dan bagaimana masyarakat itu aware, sadar bahwa dia harus melakukan pemutahiran dokumen kependudukannya. Itu kan kalau ada keluarga yang meninggal dia harus ngurus akte kematian gitu. Karena kalau di kartu keluarga itu nggak akan bisa hilang nama orang itu yang sudah meninggal kalau dia nggak bikin akte kematian. Itu yang sering kita dapetin kendala, kok kenapa dia nggak ngurus-ngurus aja sementara dia masih dapat bantuan sosial kayak gitu-gitu tuh. Nah, makanya upaya-upaya kita biasanya melakukan penonaktifan nik tuh. Kalau udah meninggal ya kita nonaktifkan dulu supaya keluarganya juga mengurus. Jadi sebenarnya dari sisi tantangan ya kita mengalami tantangannya justru secara eksternal ya, yaitu masyarakat sendiri yang harusnya sadar. Makanya kita berupaya dengan berbagai inovasi jemput bola, sehingga masyarakat juga, kita juga melakukan kerjasama dengan semua pihak tadi, bahwa bahkan sekarang di penerimaan murid baru atau siswa baru itu syaratnya harus kakak barcode, kan mau nggak mau dia harus ngurus tuh. Kemudian dia harus, anak-anaknya harus punya KIA, jadi mau ngurus tuh, bikin KIA. KIA syaratnya apa? Akte kelahiran, mau nggak mau ngurus akte kelahiran gitu. Jadi kita sudah lakukan upaya seperti itu, dan alhamdulillah sekarang semua pelayanan publik mempersyaratkan tadi dokumen kependudukan yang update, dan itu juga akhirnya bisa. Kalau secara internal biasanya lebih kepada sarana prasarana sih kita. Kenapa? Karena sistem siap itu selalu melakukan update setiap 3 bulan sekali ya, dengan sistemnya kan sistem terpusat dari pusat ya, dari Kemendagri. Kalau pakai PC-PC jadul itu agak lemot pelayanan gitu, dan itu yang kita upayakan terus dilakukan terus perbaikan perbaharuan sarana prasarana yang kita miliki. Itu sih yang saya rasakan selama ini tantangannya. Sahabat birokrasi dan politik sekalian, sebelumnya kita juga telah melakukan survei terutama mengenai skor dari pelayanan publik dari Kota Depok itu sendiri, dan kita lihat hasilnya itu meningkat walaupun fluktuatif. Kira-kira kalau misalnya dari sisi kependudukan serta pencatatan sipil, itu apa sih Bu faktor-faktor yang membuat kenapa nilainya ini bisa meningkat dan sangat bagus gitu? Ya, mungkin bisa dilihat dari Google Review ya, atau bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat gitu. Sampai sejauh ini alhamdulillah sih ya, tetap kalau kan kita ada istilahnya survei kepuasan masyarakat, ada IPKP, ada IPAK, ada IPKP, dan alhamdulillah masih dikategorikan sangat baik lah oleh masyarakat Depok, karena nilainya di atas 3 kan, itu udah bagus lah. Walaupun tetap kita melakukan evaluasi terhadap apa sih yang kinerjanya masih dianggap walaupun sudah baik gitu ya, tapi masih di bawah dibanding yang lain. Misalnya kecepatan terhadap penyelesaian dokumen. Kita sudah punya standar pelayanan kan, tapi memang ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi gitu. Maunya hari ini ngirim, hari ini jadi. Padahal kita sudah hitung betul loh dengan beban kerja kita ya, beban kerja yang melakukan pelayanan kan setiap orang nggak mungkin kan 24 jam. Kita kan bukan robot ya. Tapi kita selama 8 jam kita bekerja atau 5 jam secara efektif itu, mereka harus menghasilkan berapa dokumen. Kayak tadi saya bilang, 3.169 dokumen yang kita hasilkan per hari itu kalau kita mau bagi rata-rata kerja teman-teman udah kayak apa gitu sebenarnya. Nah makanya itu salah satunya, atau itu kita evaluasi terus. Oke, mana yang kita bisa percepat? Kalau kita bisa cepat, kenapa kita harus lambatin gitu kan? Kalau dari sisi pelayanan, dan itu yang kita evaluasi. Tapi alhamdulillah kepercayaan publik terhadap pelayanan Capil itu ternyata semakin baik sekarang ini. Kalau dulu tuh kita rating di Google Review itu hanya 2,1, sekarang udah 4,4. Saya pikir lah sudah luar biasa lah. Mungkin karena layanan online lebih cepat kan ya, dan masyarakat juga tidak perlu, bahkan kita sudah menggunakan JNE juga kan, mengirim sampai antar ke rumah gitu ya, hanya dengan biaya 7.000. Jadi itulah kita terus mencari solusi bagaimana memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, mempercepat, memberikan kemudahan. Tetapi tadi satu hal, bahwa apapun yang kita lakukan, masyarakat juga harus patuh, dan dia juga harus jujur terhadap dokumen yang atau persyaratan yang diberikan. Karena bisa jadi mereka melakukan juga pembohongan atau tadi ya memalsukan dokumen misalnya, dan kita nggak tahu. Ada masalah, suatu hari nanti pasti akan ketahuan oleh APH, dan mereka sendiri nanti akan merasakan akibatnya. Makanya saya bilang pada masyarakat bahwa harus berlaku jujur dalam melakukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
pasti akan ketahuan suatu hari nanti. Itu sih. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya dokumen kalian ada yang diurus terus lama banget, mohon jangan protes dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu di Dukcapil Kota Depok. Kita standarnya 3 hari kok. Selesai. Jadi manusia itu ada beban kerja ya teman-teman. Gak mungkin kita ngurus sesuatu 2 menit kemudian jadi, itu nggak mungkin, karena di sini yang kerja masih manusia teman-teman, bukan robot. Jadi kalau misalnya secara birokrasi mungkin ada misal diurus sehari baru kelar, itu mungkin emang standarnya seperti itu, karena tadi dijelaskan bahwa manusia itu mempunyai beban kerja dan tiap individu itu bisa melakukan beberapa hasil penyelesaian dokumen itu berbeda-beda teman-teman. Jadi bukan berarti dokumen kalian itu mungkin tidak diproses, benar. Mungkin saja emang beban kerjanya segitu. Jadi belum memenuhi persyaratan. Betul. Itu teman-teman. Mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir teman-teman, yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas dari Disdukcapil Kota Depok. Mungkin bisa jelaskan Ibu metode-metode apa atau mungkin cara-cara apa yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Depok untuk bisa memberikan, oh ini tuh kita telah melakukan ini, kita telah melakukan pekerjaan ini buktinya ke masyarakat. Itu mungkin secara garis besar. Kita punya website, kita punya juga IG ya, tapi kita belum arah ke Facebook sih ya, karena memang ini maintenance untuk itu kan perlu juga orang kan. Benar. Untuk melakukan, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita melakukan update. Kalau teman-teman mau lihat juga dari sisi transparansi atau pekerjaan, kita tuh di Silondo Bermula tuh udah ada semua tuh. Kalau orang mau mengajukan pelayanan, dia mau lacak sampai mana, udah ada namanya Silacak. Ya, jadi tracking layanan udah sampai mana udah ada itu. Jadi sebenarnya masyarakat bisa ngecek, bahkan kalau pengen tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan terhadap pelayanan kita, itu bisa lihat di database kependudukan ya, tapi kontaknya bukan di database ya, tapi lebih kepada agregat, itu ada di Desmart, ada di website kita juga. Jadi sebenarnya itu dari sisi transparansi kita gitu, bagaimana kita melayani bisa kelihatan juga, kemudian juga sampai mana trackingnya, itu upaya-upaya kita untuk memberikan pelayanan lebih baik kan. Kemudian tadi apa selain transparansi? Akuntabilitas. Ya, kalau secara dipertanggungjawabkan itu terukur banget. Ya, kinerja Dukcapil itu berbeda dengan kinerja dinas-dinas lain. Tadi saya sampaikan, kita bisa tahu misalnya tadi saya sampaikan kita punya tahu 1.800 permohonan per hari, kita bisa lihat. Itu ada di dalam sistem aplikasi kita, memberikan dashboardnya ada lah. Kemudian transaksi per harinya bisa sampai segitu, berapa hari kita bikin akte kelahiran, itu terukur semua. Dan siapa saja yang mengerjakan itu juga ada. Jadi memang kita tidak informasikan ke publik kan, tapi yang penting adalah publik mendapatkan hasil pelayanannya lebih baik, lebih cepat. Tapi kalau pihak-pihak pengawasan menanyakan bagaimana kinerjanya para pegawai Dukcapil, itu sangat terukur dan bisa terlihat dari transaksi yang kita hasilkan. Teman-teman tadi telah jelasin kalau misalnya transparansi yang dilakukan oleh Kota Depok ini telah ada di sosial media. Jadi ibaratnya mungkin semua orang mungkin sudah tahu ya Bu ya, bagaimana hasil nilai kerjanya dan sebagainya. Mungkin tapi yang jadi sedikit batu tantangan adalah bagaimana Kota Depok ini mungkin nanti akan berusaha untuk melebarkan di media-media sosial lain mungkin ya Bu ya. Tidak hanya di Instagram saja, tapi mungkin ada di Facebook, mungkin ada di TikTok, mungkin ada di Twitter. Ada yang khusus maintain itu masalahnya. Iya. Itu kita belum dan sampai. Ya, insya Allah sih ke depan. Oke Ibu, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir bagi kami dalam video wawancara ini. Kita berterima kasih sekali lagi karena telah diberi kesempatan, terutama untuk bisa memenuhi tugas akhir video wawancara mata kuliah Birokrasi dan Politik ini. Semoga kedepannya di Dukcapil Kota Depok bisa meningkatkan inovasi-inovasinya menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah kita semua
mendengarkan wawancara dari Ibu di Dukcapil Kota Depok. Kali ini kita akan melakukan semacam room tour, terutama untuk mengetahui bagian-bagian dari sisi di Dukcapil Kota Depok dalam bagian pelayanannya, bersama dengan Mbak Kiki sebagai tour guide kita. Istilahnya tour guide katanya kalau bahasa Inggrisnya. Boleh dimulai Mbak Kiki. Oke, jadi ini ruang buat warga untuk antri pelayanan. Ini ada loket antrian pelayanannya. Terus ini ada loket untuk pengambilan akte, terus pindah keluar juga. Terus ada pengurusan asuransi segala macam Di sini ya. di sini. Ini untuk di loket yang pertama. Nanti ada lagi loket untuk kedua di MPP, Mall Pelayanan Publik. Oh, Kayak ada gitu. dua Jadi ada bagian. beda-beda. Mungkin selanjutnya Mbak, kita kemana? Sama ke MPP ya. Kita ke MPP teman-teman. Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik. Teman-teman perlu diketahui kalau misalnya gedung di Dukcapil Kota Depok ini sangatlah besar ya. Jadi kalau misalnya jalannya agak jauh mohon diwajarkan. Let's go, let's go. Teman-teman semua, sekarang kita berada di MPP atau istilahnya Mall Pelayanan Publik Kota Depok. Pengen tahu kan gimana dalamnya? Ayo, kita masuk. Ayo guys, masuk guys. Makanya disebut mall ya Mbak, karena nggak cuman dinas tentang pencatatan sipil atau mungkin kependudukan, tapi juga tadi ada dinas apa misalnya tadi? Dinas sosial ada. Dinas sosial. Ada. Terus buat agama juga ada. Tuh teman-teman, kenapa dinamain mall? Karena emang di sini nggak cuma satu dinas, tapi semua dinas bisa dilakukan di sini pelayanannya. Di sana kita menuju ke pelayanan di Dukcapil. Bisa jelaskan Mbak kita sekarang di mana? Oke, ini ada di front office-nya pelayanan Dasduk buat pendaftaran penduduk. Di sana juga ada buat pencatatan sipil. Kayak misalnya mau baru daftar kakak keluarga ya Bu? Ya kartu keluarga, terus di sana buat yang kayak misalnya akte kelahiran atau apa. Khusus buat yang daftar baru. Kayak gitu. Untuk pengambilannya baru nanti di loket yang sana. Oh, yang tadi kita sebelumnya. Untuk pengambilannya bisa di sana, bisa di sini. Jadi teman-teman, di sini merupakan loket, istilahnya loket pendaftaran untuk istilahnya apa ya? Kependudukan baru gitu ya. Kependudukan baru. Nanti setelah hasilnya diproses, kita akan mendapatkannya di ruangan yang tadi yang pertama, teman-teman, begitu. Terus bisa dilanjut, Pak? Untuk ganti foto juga ini bisa di sini. Khusus Oh. untuk ganti foto atau perubahan foto untuk KTP bisa di sini. Bisa dilihat teman-teman, di situ ada kain merah atau biru. Ini digunakan sebagai tempat kita untuk foto saat kita ingin membuat akte atau misalnya ingin ganti foto di KTP, mungkin bisa ya Mbak di sini ya. Iya, gitu teman-teman. Sini kita lihat udah sangat canggih sekali ya. Nyaman juga di sini. Sangat nyaman. Untuk anak-anak juga udah. Jujur kayaknya kalau misalnya kita tiduran di sini bisa ketiduran teman-teman karena sangat nyaman sekali. Jadi kalian nggak perlu takut buat ngantri karena di sini nyaman. Nyaman sekali. Beneran nyaman banget ini. Itulah di situ tuh. Di situ juga ada tempat taman bermain. Jadi kalau misalnya kalian membawa anak ke sini atau mungkin membawa yang masih kecil, jadi nggak boring di sini teman-teman. Karena di sini udah bahkan sampai hal segitunya Kota Depok ini memikirkan teman-teman biar anak itu tidak boring dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjut Pak? Oke, berarti ke lantai atas ya? Boleh, lantai atas. Pejabat-pejabat. Ruang pejabat-pejabat. Oke.
sekarang kita menuju ke ruang pejabat-pejabat dan TU teman-teman. Oke, let's go. Bisa dilihat ini ruang untuk anak kecil, di mana mereka bisa bermain dengan sangat nyaman dan aman. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak ada yang jagain di rumah, dia bisa taruh di sini. Terutama saat melayani perihal kependudukan. Jadi bisa dibawa teman-teman yang punya toddler atau mungkin yang punya anak kecil, bisa langsung dibawa. Kameramen dulu, kameramen. Di sini juga ada layanan bank ya, bank daerah yaitu Bank Jawa Barat. Ya sudah seharusnya ada lah di Sdukcapil ini. Sini guys. Nah, untuk yang ini ruang pelayanan komunitas. Gunanya pelayanan komunitas ini apa Mbak? Boleh diberitahu? Tidak apa-apa. Kita dari Jadi sini itu aja. buat misal kayak buat pelayanan yang kita kan ada lawas bucin. Itu Apa tuh itu? kerja sama antar dinas sama terus rumah sakit, klinik, bidan untuk pengurusan akte kelahiran, terus KIA kayak gitu. Oh, jadi tempat di mana hal berintegrasi mungkin ya bisa dibilang ya. Tempatnya di sini namanya pelayanan komunitas teman-teman. Tempat di mana semua hal berintegrasi dengan layanan di Sdukcapil Kota Depok. Khususnya lebih ke KIA sama akte kelahiran. Khususnya buat KIA dan akte kelahiran. Oke, bisa dilanjut Mbak. Nah, ini untuk ruang pencatatan dan konsultasi, ini buat yang mau ngajuin perkawinan di sini. Khusus untuk yang beragama kayak Kristen kayak gitu, untuk pencatatan di sini. Jadi Makanya disediain juga background. betul kayak gitu. Di sini merupakan dimana kita nanti kalau misalnya teman-teman kalian ada yang udah mau nikah duluan gitu ya, terutama di Kota Depok, mungkin bisa diurusnya ke sini nih. Lihat tuh. Namanya ruang pencatatan dan konsultasi, terutama buat yang mau nikah orang jadi ke sini ngurusnya. Dan tidak habis thinking ya, karena Kota Depok ini saking kreatifnya langsung dibikin background love kayak gini teman-teman, sangat bagus sekali. Jadi nggak usah langsung ke foto studio dan sebagainya, jadi langsung aja di sini. Kagak usah kemana-mana, langsung di sini bisa foto teman-teman. Silakan nikah diri. Iya. Nanti pasangannya diedit. Kurang calonnya. Selanjutnya Mbak, langsung. Kunci. Terus yang sini, Ya. ini ruang rapat di Sdukcapil. Jadi kalau misalkan ada rapat apapun, itu larinya ke sini semua. Mau yang skalanya besar ataupun cuma untuk struktural pejabatnya aja dilakukan di sini. Teman-teman di sini ada ruang rapat, jadi kita nggak boleh berisik-berisik dulu. Karena bahkan rapat di sini dari yang skalanya kecil, ya mungkin ya Mbak, sampai yang skalanya gede itu dilakukan di sini teman-teman. Jadi mungkin kita next aja tempat selanjutnya. Ini untuk ruang capilnya pencatatan sipil. Untuk saat ini emang lagi kosong, jadi paling ada penggantinya, jadi PLT gitu. Oh. Untuk sementara belum ada yang sah untuk kepala bidangnya, jadi Masih masih kosong. kosong Iya. ruangannya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja Mbak. Boleh. Untuk ruang sekretarisnya, sekretaris kita, Ini ruang sekretaris teman-teman. ini untuk ruang kesekretariatan atau untuk kepegawaian umum. Di sini orang-orang bendahara, kepegawaian semuanya ada di sini. Teman-teman di sini ada ruang kepegawaian. Cuman karena kita mungkin masih pada kerja melakukan tugasnya, jadi kita nggak boleh
banyak berisik ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut aja Mbak. Ini untuk kepala bidang pendaftaran penduduk kayak KTP, KK di sini. Itu kepala bidangnya di sini. Di sini merupakan di mana KTP orang Depok diurus teman-teman. Jadi orangnya seperti yang saya bilang tadi masih pada kerja. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu banyak ngomong di sini. Ini bisa dilanjut Mbak. Ini ruang untuk perencanaan. Perencanaan. Jadi kalau misalnya bisa punya rencana apa, diurangnya di sini. Direncanakan besok. Teman-teman, di sini ada ruang perencanaan di mana semua hal mungkin yang direncanakan oleh Disduk Capil diurusnya di sini. Bisa istilahnya mungkin tempat brainstorming mungkin di sini ya Mbak ya. Jadi tempat inovasi-inovasi yang terjadi di Kota Depok, terutama bidang kependudukan dan pencatatan sipil ditemukan di sini teman-teman. Tempat brainstormingnya ide-ide di mana inovasi-inovasi itu berjalan. Oke, next teman-teman. Pelayanan inovasi dan kerjasama juga, kayak bagian data-data juga di sini. Namanya ruang PDIP bener ya Mbak. Teman-teman, di sini ada ruangan yang namanya sangat cukup unik, yaitu PDIP. Tapi mohon maaf, bukan PDIP Anda, bukan PDIP partai, tapi PDIP buat mengurus data-data teman-teman, terutama inovasi dan data-data. inovasi dan data-data. Tapi bukan PDIP itu ya, itu yang lain lagi. Next teman-teman. Ruangan PIAK, pengelola informasi administrasi kependudukan. Apa Mbak? Pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Disingkat PIAK. PIAK. Teman-teman, di sini ada ruangan PIAK, pelayanan informasi Kepala dan dinasnya, kepala bidangnya ini untuk baru pengelolaan informasinya. Jadi semua data ada di sini. Nah ini untuk ruang kepala bidangnya. oh, tugasnya itu apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? PIAK ini. Kalau PIAK ini sendiri dia kayak misalnya untuk pencarian data. Misal kayak ada permasalahan apa, kita usut dulu di sini data-datanya semua terkumpul di sini. Jadi teman-teman, ruangan PIAK ini dan ini ya Mbak. Di ruangan yang ini dan ini itu merupakan di mana tempat istilahnya saya bilang investigasi masalah kali ya Mbak ya, terutama dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, di mana semua masyarakat yang ada misalnya ada masalah apa diusutnya di sini teman-teman. Misalnya ada masalah KTP belum jadi dan sebagainya, atau mungkin KTP hilang, di sini teman-teman. Next Pak, selanjutnya. Ini ruang untuk pencatatan sipilnya, petugas-petugas pencatatan sipil, misal kayak BAP atau akte yang misal bermasalah bisa ditarikan ke sini, bisa dikonsultasikan ke ruang ini. Jadi di sini kalau misalnya ada aktenya yang bermasalah dan juga apa Mbak? BAP kayak BAP teman-teman. kayak gitu. Jadi diurusnya di sini teman-teman. Next Mbak. Kayak, udah, ini tinggal musola sama ada kayak. Oh, nggak usah di-shoot kali ya. Di sini ada musola dan toilet teman-teman. Jadi kita sepertinya tidak usah di-shoot karena kita udah tahu bentukan musola dan toilet seperti apa pada umumnya. Teman-teman, sekarang kita ke ruangan terakhir, yaitu ruangan apa Mbak? Kepala Dinas Disduk Capil. Gitu. Di sini tempat di mana tadi Ibu Nuraini Widiati yang telah kita wawancarai bekerja teman-teman. Ya, untuk ruangan nanti kita ada di video yang sebelumnya ya, seperti apa. Jadi itu dia teman-teman, akhir dari perjalanan kita semua. Terima kasih Mbak Kiki Ya, atas sama-sama. semua room tour ini. 2 tingkat teman-teman. Gede Iya, bener ini lumayan. balai kota. Gede banget, bahkan ada liftnya teman-teman, sangat canggih dan sangat besar teman-teman. Jadi oke, itu mungkin akhir dari video kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.